Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya di sini akan menjelaskan materi ya. Ada dua materi yang akan dibahas di sini. Yaitu yang pertama ada materi keterampilan berbahasa Indonesia berbicara dan yang kedua keterampilan berbahasa Indonesia membaca. Dan kita mulai dari materi yang pertama yaitu keterampilan berbahasa Indonesia berbicara dan diawali dengan pengertian berbicara. Pengertian berbicara menurut para ahli yaitu yang pertama, bicara adalah bahasa lisan seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain. Berbicara ini bentuk komunikasi yang paling efektif menurut Suryansyah tahun 2009. Dan yang kedua, berbicara merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi langsung secara tatap muka dengan orang lain. Itu menurut Tarigan tahun 2006. Dan yang ketiga, berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, melahirkan pendapat dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya atau berunding. Itu menurut Mulyono dan kawan-kawan tahun 1998. Berdasarkan penjelasan barusan dapat simpulan bahwa berbicara adalah keterampilan berbahasa untuk berkomunikasi dengan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara merupakan keterampilan yang bersifat produktif dalam menyampaikan pesan melalui bahasa lisan kepada orang lain. Penggunaan bahasa secara lisan dapat pula dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi bicara secara langsung adalah 1. Pelafalan, 2. Intonasi, 3. Pilihan kata, 4. Struktur kata dan kalimat, 5. Sistematika pembicaraan, 6. Isi pembicaraan, 7. Cara memulai dan mengakhiri pembicaraan, dan 8. Penampilan. Yang kedua ada prinsip-prinsip berbicara. Yang pertama, berbicara sebagai keterampilan deskriptif. Kata deskriptif diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu discrete, yang artinya terpisah atau tersendiri. Dalam hal ini, berbicara diartikan sebagai keterampilan tersendiri yang tidak terintegrasi dengan keterampilan berbahasa yang lain, seperti menyimak, membaca, dan menulis. Berikut ini diuraikan prinsip-prinsip keterampilan berbicara. Yang pertama adalah berbicara adalah proses adaptif. Berbicara merupakan sarana komunikasi seseorang dengan lingkungannya. Yang kedua, berbicara adalah ekspresi kreatif itu melalui kegiatan berbicara. Seseorang tidak sekadar menyatakan ide, tetapi juga mengungkapkan sikap dan kepribadiannya. Yang ketiga, berbicara dipengaruhi kekayaan pengalaman. Berbicara juga sangat dipengaruhi oleh kekayaan atau keluasan pengalaman seseorang. Semakin kaya pengalaman seseorang, semakin mendalam dan berkualitas pembicaraan orang itu. Dan yang keempat, berbicara sarana memperluas cakrawala. Di samping sarana untuk menuangkan pengalaman, berbicara dapat menjadi sarana untuk mengetahui banyak hal. Dan yang kelima, berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari. Seseorang yang ingin meningkatkan kemampuan berbicaranya, ia perlu belajar dengan orang lain yang lebih fasih. Dan yang ketiga di sini ada berbicara sebagai keterampilan terintegratif. Berbicara memiliki kaitan dengan keterampilan berbahasa yang lainnya yaitu menyimak, membaca, dan menulis. Pertama, hubungan berbicara dengan menyimak. Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang berbeda namun berkaitan erat dan tak terpisahkan. Kegiatan berbicara dan menyimak saling melengkapi dan berpadu dan menjadi komunikasi terlisan seperti bercakap-cakap, berdiskusi, bertelepon, tanya jawab, interview, dan sebagainya. Dan yang kedua ada hubungan berbicara dengan membaca. Berbicara dan membaca berbeda dalam sifat, sarana, dan fungsi. Berbicara bersifat produktif, ekspresif melalui sarana bahasa lisan dan berfungsi sebagai penyampai informasi. Membaca bersifat reseptif melalui sarana bahasa tulis dan berfungsi sebagai penerima informasi. Dan yang ketiga ada hubungan berbicara dengan menulis. Kegiatan berbicara maupun kegiatan menulis bersifat produktif ekspresif. Kedua kegiatan itu berfungsi sebagai penyampai informasi. Penyampaian informasi melalui kegiatan berbicara disalurkan melalui bahasa lisan, sedangkan penyampaian informasi dalam kegiatan menulis disalurkan melalui bahasa tulis.
mungkin cukup sekian untuk materi yang pertama, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi yang kedua yaitu berbahasa Indonesia membaca. Yang diawali dengan hakikat membaca. Hakikat membaca sebenarnya ada 7, tapi di sini saya akan memberitahukan secara keseluruhannya saja. Membaca pada hakikatnya adalah suatu proses yang bersifat fisik dan psikologis. Proses yang berupa fisik berupa kegiatan mengamati tulisan secara visual dan merupakan proses mekanis dalam membaca. Proses mekanis tersebut berlanjut dengan proses psikologis yang berupa kegiatan berpikir dalam mengolah informasi. Proses psikologis itu dimulai ketika indera visual mengirimkan hasil pengamatan terhadap tulisan ke pusat kesadaran melalui sistem saraf. Melalui proses decoding, gambar-gambar, bunyi, dan kombinasi itu diidentifikasi, diuraikan, dan diberi makna. Dan yang kedua ada tujuan membaca. Di sini tujuan dalam membaca adalah mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan, makna atau arti, erat sekali berhubungan dengan maksud, tujuan, atau intensi kata dalam membaca. Menurut Tarigan tahun 1989, kegiatan membaca itu memiliki beberapa macam tujuan, yaitu yang pertama untuk memperoleh perincian atau fakta-fakta, dan yang kedua untuk memperoleh ide-ide utama, yang ketiga untuk mengetahui urutan atau susunan dan organisasi cerita, yang empat untuk menyimpulkan, yang lima untuk mengelompokkan atau mengklarifikasi, 6 untuk membandingkan atau mempertentangkan, dan 7 untuk menilai atau mengevaluasi. Dan di sini ada teknik membaca. Teknik membaca bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca. Berikut ada beberapa teknik membaca sebagai berikut. Yang pertama ada membaca layar, itu atau skimming. Skimming merupakan tindakan untuk mengambil intisari atau saripati dari suatu hal. Oleh karena itu, skimming merupakan cara membaca hanya untuk mendapatkan ide pokok, yang dalam hal ini tidak selalu di awal paragraf, kadang ada di tengah ataupun di akhir paragraf. Yang kedua ada membaca tatap atau scanning. Scanning adalah suatu teknik membaca untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca yang lain-lain. Jadi langsung ke masalah yang dicari, yaitu fakta khusus atau informasi tertentu. Dan yang ketiga ada membaca pilih atau selecting, membaca bacaan atau bagian-bagian bacaan yang dianggap relevan atau mengandung informasi yang dibutuhkan pembaca. Sebelum membaca, lakukan kegiatan seleksi bahan lebih dahulu. Contoh, memilih berita dalam koran untuk dibaca. Dan yang keempat ada membaca melompat atau skipping. Bagian-bagian bacaan yang dianggap tidak relevan atau bagian yang susah dikenal atau sudah dipahami diabaikan dan dilompati saja. Contoh, membaca daftar iklan baris. Oke, mungkin cukup sekian materi dari yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video ini. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa begitu mengingat materi sebanyak ini, jadi saya membuat skripnya terlebih dahulu untuk dibacakan saat membuat video. Dan mohon maaf juga bila ada salah-salah kata atau kurang jelas pemahamannya, ya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.